Kenapa yang 10.000 itu tidak saudara tempatkan atau saudara tidak berikan kepada daftar antri yang 7 tahun itu? Apa alasan saudara yang masuk akal jatah yang sekian banyak itu tidak saudara berikan kepada orang yang sudah lama antri? Apakah saudara mengikuti saran PIHK atau usulan PIHK? Oh tidak Pak, tentunya kan kita berdasarkan mana buktinya saudara mengatakan tidak itu? Pertanyaan saya adalah, kenapa katakanlah kita anggap halal aja penambahan 10.000 itu dulu. Walaupun batin saya sangat menangkal tentang konteks itu. Kenapa yang 10.000 itu tidak saudara tempatkan atau saudara tidak berikan kepada daftar antri yang 7 tahun itu? Jadi gini Pak, dalam pengaturan kota tadi kan Pak berdasarkan gitu Pak. Pengisian kota adalah yang pertama berdasarkan kota nasional. Setelah sebagai nasional tidak ada yang memenuhi itu, tidak ada yang mengisi kembali Pak. Ya kalau misalnya konteksnya seperti itu, buat apa Siskohat? Kalau Siskohat saudara kesampingkan karena ada hal-hal lain, undang-undang seperti itu Pak. Ya berarti saudara tidak mengakui Siskohat itu. Nah, orang yang antri itu saudara tidak dipedulikan. Tetapi Pak kalau memang kita biarkan yang 9 tahun tadi mengisi kota, itu berarti akan kosong Pak. Berapa? Apabila kota misalkan yang terisi hanya 4.200, yang nomor urut. Terus kita sampaikan lagi Pak kepada PIHK. Silakan Anda mengisi Pak, tetapi nampaknya dari PHK sendiri untuk pemenuhan kota itu jamaah tidak ada yang siap. Pak Jaja, saya percaya Pak Jaja loh Pak Jaja. Iya Pak. Dan lagi Anda disumpah tadi. Iya. Ya saya hormat sama sumpah Pak. Ya, pertanyaan saya poinnya aja Pak. Ada orang yang sudah antri sampai 7 tahun Pak. Ya. Tapi di sisi lain saudara tidak memberikan jatah itu kepada orang yang 7 tahun itu. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Apa alasan saudara yang masuk akal jatah yang sekian banyak itu tidak saudara berikan kepada orang yang sudah lama antri? Berdasarkan nomor urutnya. Izin Pak John. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Pak. Dan kita umumkan bahwa pengisian kota ada tambahan. Pak, saya percaya Pak, haji khusus itu pada dasarnya orang berduit semua Pak. Tidak akan mungkin orang yang tidak punya duit mendaftar di haji khusus. Kalau alasannya saudara tadi adalah konteksnya rupiah. Izin Pak, tidak semuanya orang yang punya rupiah siap berangkat tahun itu Pak. Kalau begitu pertanyaan saya. Izin dulu Pak. Kalau deskripsi kita bahwa orang yang punya uang akan siap berangkat, itu nampaknya Pak kenyataannya tidak semua bisa berangkat. Kalau begitu pertanyaan saya, apa bukti yang saudara bisa perlihatkan ke ruangan sidang yang terhormat ini, ya saudara sudah mensosialisasikan penambahan kuota itu real, adil. Kami Pak telah menyampaikan melalui pengumuman laman resmi kepada masyarakat. Melalui laman resmi Kementerian Agama. Melalui apa? Melalui laman resmi Pak. Bisa saudara tunjukkan salah satunya? Dipublikasikan melalui kemenag.go.id nasional garis pelunasan biaya strip haji strip khusus gitu Pak. Kami sudah sampaikan itu. Ya, yang saya tanya itu adalah fisiknya Pak. Misalnya melalui pengumuman koran, tanggal berapa saudara umumkan, atau melalui media online, tanggal berapa saudara umumkan, atau melalui TV, saudara, sehingga hak orang itu terpenuhi loh Pak. Staf sus Pak, sering sekali menyampaikan itu Pak. Pada saat kenapa? Staf sus Pak. Staf sus? Iya, juga menyampaikan sebagai juri bicara. Karena kan ada nih Pak, di Kementerian Agama,
ada juru bicara. Nah, kita surat pengumuman itu. Iya, juru bicaranya melalui konteks apa? Ada Kan juru bicara ini kan ketika misalnya ada press release atau ada apa? Ada press release juga, Pak. Tolong tunjukkan kapan press release-nya. Nanti kalau kami lengkapi, Pak, kami sampaikan kepada Pak John. Tapi intinya bahwa press release itu ada, Pak. Nah, tadi saudara menyampaikan kita sama-sama baca. Dalam hal kuota haji khusus tidak terpenuhi selama 7 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ya, berarti tidak terpenuhi nih Pak. Iya. Pengisian sisa kuota akhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Ya, bernomor urut berikutnya. Berarti nomor urut bisa nomor urut 7 tahun, 6 tahun yang lalu. Betul kan? Nomor urut berikutnya berbasis PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, serta berdasarkan kesiapan jamaah dan setiap PIHK paling lama 7 hari itu. Itu kan bunyinya? Iya. Nah, interpretasi saya terhadap ketentuan undang-undang ini adalah tetap pengisian kuota terakhir berdasarkan nomor urut berikutnya. Kalau nomor urut 5 misalnya batal, diberikan ke nomor urut 4. Bukan kepada tahun 2024 yang baru mendaftar. Terima kasih Pak John. Kami sudah menyampaikan Pak kepada PIHK. Sebagaimana surat kami silakan diisi sebuah nomor urut berikutnya Pak. Tetapi nampaknya tidak semua jamaah yang nomor berikut itu tidak mengisi Pak. Kalau konteksnya demikian, saudara hanya menerima apa yang dimasukkan oleh PIHK saja. Oh tidak Pak, kami kan gini Pak, dari surat kita yang kita sampaikan kepada PIHK, mereka mengusulkan kepada kita Pak. Nah, dari ya berarti itu, saudara terima usulan PIHK itu, tidak mengacu kepada ketentuan undang-undang tadi. Nah, saya ngikutin arah pikiran saudara aja gitu ini, kan. Pak, tetapi di dalam usulan mereka, mesti ini PIHK Pak ya, itu mengusulkan, kami sudah tanyakan, ada enggak yang nomor berikutnya? Nggak ada yang siap Pak, dibilang. Nah karena tidak kesiapan itulah mereka nomor berikutnya yang ada di PIHK yang bersangkutan Pak. Pertanyaan saya Pak. Ya pertanyaan saya. Ya ini 167 loh Pak yang anti ini. Ya 167.000 yang antri. Ya dan hanya untuk 3.500 orang. Ya artinya 3, berapa persen ini? 3%. Saya mengikuti alur pikiran saudara gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya Pak, apa sih landas kalau misalnya saudara telak-telak menyampaikan yang saudara terima adalah berdasarkan usulan dari PIHK, ya, tetapi berarti saudara betul-betul mengesampingkan sama sekali sesuatu yang sudah kita sepakati itu. Kan gini Pak, dalam pengisian kuota itu satu apa? Berbasis enggak, pertanyaan saya, apakah saudara mengikuti saran PIHK atau usulan PIHK? Oh tidak Pak, tentunya kan kita berdasarkan. Mana buktinya saudara mengatakan tidak itu? Dan tentunya Pak kita memverifikasi dari usulan mereka, dari usulan. Terus yang kedua, kita tanyakan juga kepada PIHK Pak, nomor berikutnya mana ini? Pak itu nggak ada yang siap berangkat, gitu kata mereka Pak. Nah karena kesiapan berbasis PIHK dan kesiapan jamaah itulah yang akhirnya kita. Nah, kenapa saudara terima aja? Kan masih ada yang 7 tahun yang lalu yang nomor sekian-sekian itu. Kita sudah memberikan Pak sejauh apa seluas-luasnya kepada jamaah melalui PIHK. Nah PIHK itulah yang sekarang Pak, sekarang ini kita ngomongnya enggak bisa ngomong begitu. Apa bukti saudara memberikan? Apakah pernah saudara tolak? Ada Pak yang tolak. Ada yang saudara tolak? Bisa tunjukkan buktinya? Bisa Pak. Pak, tolong diminta Pak. Ya sementara saya mungkin lanjutkan kawan-kawan dulu Pak, nanti saya tambahin lagi.